Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, yang Ibu banggakan dan Ibu hormati. Baiklah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu ya, Bu Dewi Astuti, untuk memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai untuk pembelajaran hari ini, yaitu pertama tentang KD-nya ya. KD-nya terlebih dahulu kalian harus melihat dulu KD untuk materi unsur pembangun teks cerpen. Nah, anak-anakku, untuk KD 3.2 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca dan didengar. Untuk KD keterampilan yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita cerpen yang dibaca atau didengar. Anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tentunya tetap menjalankan prokes dan 5MD ya, 5MD, 5M dan 1D. Anak-anakku, kalian tentunya mengenal tentang cerpen ya. Cerpen itu kalian sudah pernah membaca tentunya, yaitu cerita pendek. Cerita pendek, coba perhatikan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi ya. Kita cermati dahulu cerpen ini tentang perjalanan kisah hidup seorang anak ya, yang pergi merantau ke Jepang untuk pendidikan. Di sini memiliki karakter mandiri ya, dari jiwa pribadi si tokoh. Dia ingin belajar ke luar negeri ya, untuk mendapatkan cita-citanya. Nah, begitupun dengan keluarganya yang memang dalam keadaan kondisi ekonomi yang terbatas ya, sehingga seorang tokoh utama di sini bisa melalui dengan baik ya, walaupun banyak rintangan. Nah, dengan kegigihan dan keyakinan si tokoh Bintang ya, yang bernama Bintang, beliau dengan kerja keras dan usaha dan dorongan dukungan keluarga tetap melanjutkan sekolah dengan rajin ya, dengan prestasi yang cukup baik. Walaupun banyak bahtera masalah ya di dalam keluarganya, tetapi si Bintang yang menokohi cerita ini begitu kuat untuk melanjutkan sekolah hingga sampai ke negeri Jepang ya. Begitupun konflik-konflik yang muncul di dalam cerita ini tentunya ada ya. Nah, kalian baca dengan teliti ya dari cuplikan cerita pendek di sini, dari mulai alur ya, tema, latarnya, siapa saja pemeran-pemerannya ya, bahasa yang digunakannya, bahasa sehari-hari atau bahasa Indonesia yang baku ya, karena di sini melihat cerpen tentunya menyesuaikan dengan kondisi cerita. Nah, anak-anakku, setelah tadi membaca sekilas ya, sambil kalian memperhatikan PPT-nya, Ibu akan menjelaskan tentang ini ya, kreativitas dengan cerpen. Apa saja yang dapat kita asah? Nah, kalian tentunya harus mengetahui dulu apa itu cerpen, perbedaannya ya, ciri-ciri cerpen, unsur pembangun cerpen, simpulan unsur pembangun cerpen, dan struktur kebahasaannya, hingga kalian bisa membuat cerita pendek berdasarkan apa yang kalian alami. Baik, selanjutnya di sini Ibu menjelaskan definisi perbedaan antara cerpen ya.
Baik anak-anakku, cerpen itu adalah, ini menurut Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, kira-kira di sini dibutuhkan waktu yang cukup cepat ya, dalam waktu misalnya 1 jam atau 2 jam tergantung dari cerpen itu panjangnya ya, karena ini tidak perlu berhari-hari atau berlarut-larut karena terjadi satu tokoh pencerita dan alurnya pun cukup singkat. Nah, menurut H.B. Yasin, cerpen adalah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Baik, menurut J.S. Badudu, cerpen adalah menjurus serta terfokus pada peristiwa satu saja. Ya, baik, menurut kalian banyak ya, kalian berpendapat bahwa cerpen itu cerita yang pendek, yang hanya terdiri satu tokoh dan tidak menimbulkan banyak konflik. Nah, bisa juga ya seperti itu. Ada pula cerpen, ya kalau Ibu simpulkan di sini, prosa fiksi. Prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh. Ya, bisa dipahami ya anak-anakku ya, bahwa cerpen itu cukup dibaca dalam waktu yang cukup singkat ya, tidak membutuhkan berulang-ulang waktu. Nah, baik, untuk ciri-ciri cerpen, ini kalian baca ya, bersifat fiktif dan non-fiktif. Fiktif di sini berarti tidak sebenarnya, berarti rekayasa imajinasi dari para pengarang. Panjang cerpen antara 750 sampai 10.000 kata. Jadi 750 kata itu kurang lebih dua halaman ya, 2 halaman. Sampai kalau 10.000 berarti kurang lebih, nah ini ada 10 halaman atau 15 halaman ya. Habis dibaca dalam sekali duduk, nah ini berarti maksudnya tidak memerlukan waktu yang cukup panjang ya, karena membaca itu cukup cepat, membaca cerpen, cerita pendek. Lalu memiliki kesan tunggal, aspek kehidupannya itu satu kesan atau terdiri dari satu peristiwa saja. Bersifat padu, jadi dipadukan, dipadatkan ya, dan intensif. Lalu terdapat konflik, tidak sampai menimbulkan ada perubahan nasib, karena seseorang dalam cerpen itu diceritakan hanya satu cerita saja ya, jadi tidak ada perubahan dari mulai anak, dewasa, hingga masa tua, dan sampai ke akhir hayat tidak ya, tapi di sini satu rangkaian cerita saja. Jadi satu masa ya. Lalu hanya terdapat satu alur saja. Alurnya di mana ya ditentukan tergantung dari isi ceritanya. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat ya, karena namanya cerita pendek. Jadi cerita yang dikemas secara singkat. Selanjutnya, cerita pendek panjang karangan lebih kurang 10 halaman ya. 10 halaman kurang lebih. Itu tadi sudah dijelaskan di atas, kurang lebih 750 kata hingga 10.000 ya. Habis dibaca sekali duduk, tadi sudah ya, berarti dibaca tidak perlu membutuhkan waktu panjang, hanya ada satu peristiwa saja, terdapat konflik, dan tidak menimbulkan perubahan nasib pada pelaku atau tokoh. Perwatakan tokoh dilukiskan sangat singkat ya, jadi tidak bertele-tele, jadi langsung pada fokus cerita saat ini. Baik, perbedaan cerita pendek itu ada yang berdasarkan panjang pendeknya dan berdasarkan tema dan isi. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan cerpen sangat pendek itu short story, cerpen panjangnya sedang, middle short story, cerpen panjang. Nah, di sini nih sesuai dengan ciri-ciri cerpen tadi ada 750 halaman sampai 10.000. Ini kalau sangat pendek mungkin hanya 750 ya, terdiri dari 2 halaman. Paling sedang mungkin di sini ada 5 sampai 7 halaman. Kalau cerita panjang ya ini bisa sampai 10 sampai 15 halaman misalnya ya. Nah, berdasarkan tema dan isi cerpen, ada cerpen anak, ada cerpen remaja, cerpen keluarga. Ini tergantung dari isi cerpen. Nah, baik unsur pembangun. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Apa-apa saja yang harus kalian ketahui dalam teks cerpen ya, cerita pendek. Di sini ada unsur intrinsik ya, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik berarti unsur yang mengikat di dalam cerita, yaitu te, pa, la, iksa. Ada tema ya, ada latar,
ada isi, amanat, penokohan, sudut pandang. Kalau Ibu menyingkatnya dengan T-Palaiksa ya, ini supaya mudah saja dan mudah diingat. Baik, untuk unsur ekstrinsiknya terdapat bahasa yang digunakan oleh pengarang ya, ini cenderung bahasa yang tidak formal ya, atau umum di dalam kehidupan sehari-hari karena fiktif ya. Bukan berarti bahasanya tidak formal itu bahasa yang konotatif ya, bahasa yang kasar, penggunaan bukan ya, tetapi bahasa yang menyesuaikan dengan kondisi ya, isi dari cerpen. Baik, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tentunya terdapat ada nilai manfaat ya, baik itu nilai kehidupan ya, nilai yang terdapat di luar cerita ya. Latar belakang tadi sudah disinggung ya, bahwa cerita itu tergantung tema. Ada tema latarnya sosial, budaya, politik, atau kesehatan ya, bidang seni, bidang lingkungan dan sebagainya. Ini tergantung dari latar belakang pengarang menyudutkan tentang peristiwa apa ya yang menceritakan di dalam cerita. Baik, jumlah cerpen dapat dibedakan menjadi 3. Cerpen itu ini ya, ada 750 sampai 1000 kata ya. Ini kedua cerpen ideal. Nah, ini yang ideal itu kurang lebih 3000 sampai 4000 kata. Cerpen panjangnya hingga 10.000 kata ya. Ini tolong kalian cermati perbedaan 3 tipe cerpen, termasuk apa ya cerpen yang kalian baca. Ada cerpen pendek ya, sedang, atau panjang. Unsur intrinsik tadi sudah Ibu gambarkan ya, bahwa unsur intrinsik yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur di luar sastra, unsur ekstrinsik ya, ini yang tidak berkaitan dengan cerita, tetapi tentunya ini unsur pembangun yang ada di luar ya, bukan berarti tidak perlu. Ini tentu ada ya, tadi sudah dijelaskan, ada bahasa, ada latar belakang ya. Ada nilai-nilai yang terkandung. Ini bisa saja biografi dari pengarang ya. Kalau ini unsur intrinsik, nah ini ya, T-Palaiksa. Tema ya, tema yang menceritakan apa, alur, berarti jalan cerita, latarnya, tempatnya, penokohan, tokoh-tokohnya yang terlibat, ada antagonis ya, tritagonis, protagonis ya. Tokohnya siapa saja yang terlibat di dalam cerita, siapa saja nama tokohnya, sudut pandang, berarti ini dilihat dari cara pandang pengarang melihat dari isi ya, latar belakangnya itu apa, sudut pandang yang dibahas di dalam isi cerpen itu apa. Lalu amanat ya, amanat itu berarti pesan yang disampaikan di dalam cerpen ya. Tentunya ada amanat yang penting di dalam cerita pendek. Baik, dilanjutkan unsur ekstrinsik ini ya, Ibu bahas sedikit ya, bahwa ini tidak langsung mempengaruhi bangunan cerpen, tetapi ini tentunya ada ya di dalam kaitan isi pembangun cerpen. Biografi, ini ekstrinsiknya biografi, yaitu yang berkaitan dengan subjektivitas dari para pengarang cerpen ya, cerpen, keyakinan, pandangan bahwa corak karya sastra itu tergantung dari pengaruh dari biografi seorang tokoh pengarangnya. Nah, jadi biografi ini yang menulis cerpennya itu sendiri ya, tentunya berkaitan. Biasanya kita kan hanya tahu isi cerpen dan judulnya saja, tetapi kita juga perlu tahu siapa penulis di balik cerpen itu ya. Baik secara psikologi juga mencakup dari kreativitas prinsip psikologi politik dan sosial yang berpengaruh terhadap karya yang diciptakannya. Ya, jadi psikologi ini proses kreatif yang diciptakan oleh pengarangnya ya, tentunya dilihat dari sumber apa yang sedang dibahasnya. Lalu keadaan masyarakat di tempat pengarang pun akan mempengaruhi bagaimana budaya pengarang yang berlangsung ya, tergantung dari latar belakangnya. Lanjut kepada tema. Tema itu apa? Nah, kalian harus tahu dulu bahwa tema adalah persoalan yang mendasar dari suatu cerita. Bahwa tema itu adalah akarnya yang
yang dapat kita ambil ya, bagaimana isi yang paling pokok di dalam cerpen itu sendiri. Tokoh tadi sudah dibahas ya, tokoh ceritanya, bagaimana melukiskan tokoh-tokohnya, antagonis, protagonis, atau tritagonis. Baik, latar berarti ada tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Alur, kejadian, susunan atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita sehingga menjadi utuh ya. Nah, sudut pandang bagaimana pengarang itu cara menceritakan dalam pengarang, dalam ceritanya itu seperti apa. Gaya bahasa yang digunakan dalam pengarang itu bagaimana gaya bahasa yang dibuat oleh si pengarang itu dari sudut pandang apa bahasa yang digunakannya itu, apakah berpengaruh dengan kehidupan dalam isi cerita cerpennya ya. Baik, amanat adalah pesan moral. Tema pokok cerita ya, alur cerita, rangkaian cerita. Di sini misalnya dicontohkan ada satu peristiwa ya, akibatnya ada peristiwa tokoh A dan tokoh 2 yang mengakibatkan terjadi perbenturan gitu ya. Baik, lanjut. Jenis alur, nah ada alur maju. Alur maju itu alur yang menceritakan peristiwanya dari tahap awal hingga akhir cerita ya, diselesaikan. Jadi alur maju ini alur secara umum ya. Jadi alur yang menceritakannya itu secara berurutan dari awal hingga akhir penyelesaian. Alur sorot balik atau regresif berarti alur mundur. Di sini menceritakan terbalik ya. Cerita dimulai dari tahap penampilan masalah, puncak ketegangan atau penyelesaian. Jadi ceritanya diakhiri dulu dengan final ya, atau menceritakan dari akibat dari tokoh itu sendiri, maka lalu diceritakan sumber-sumber dari awal ceritanya. Jadi mundur alurnya ya. Ini sorot balik atau regresif. Lalu alur gabungan perpaduan dari alur maju dan sorot balik. Jadi perpaduan ini ya, alur maju mundur gitu ya kalau bahasa lainnya. Baik, latar berarti suatu tempat, suasana ya. Sini latar waktu, ada latar tempat, latar suasana. Latar suasana juga ada sedih, gembira, romantis ya, dan sebagainya. Baik, sudut pandang, nah berkaitan dengan cara penulis cerpen, bagaimana menyampaikan karyanya ya. Tentunya karya itu tergantung dari pengarangnya, berpengaruh. Nah, apakah yang menjadi tokoh di dalam sudut pandang itu ada berapa macam ya sudut pandang tokoh pengarang sebagai tokoh utama, sudut pandang pengarang tokoh kedua, sudut pandang pengarang sebagai tokoh diaan ya. Nah, di sini bisa dilihat dari isi ceritanya. Apakah sudut pengarangnya itu dia masuk ke dalam cerita atau dia hanya sebagai pengamat saja ya. Baik, dilanjutkan. Nah, simpulan. Nah, kalian harus bisa menyimpulkan setelah membaca dari salah satu cerpen tadi ya, bintang yang sampai ke luar negeri, ke negeri Jepang untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, simpulannya di sini kalian bisa hubungkan antara unsur pembangun cerita pendek ya cerpen dan unsur-unsur dalam pembangun cerpen. Hubungan antar unsur tadi bagaimana tepalaiksanya, unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, terus pembangun teks cerpennya di sini bagaimana yang berhubungan dengan sudut pandangnya, tentang keadaan kehidupannya, sosial budayanya ya. Dan keterkaitan dengan pembangun cerpen itu berkaitan dengan dalam kehidupan sehari-harinya, dikaitkan dengan hubungan sosial, budaya, politik atau apa ya. Baik, dilanjutkan. Bagaimana ya kalian sudah bisa mulai memahami ya anak-anakku ya. Semoga kalian bisa memahami ya apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Atau ada yang bertanya, silahkan ya. Nanti ya, boleh ditanyakan. Ya, ini struktur kebahasaannya. Nah, tentang teks cerpen itu kalian harus pahami apa saja yang terkait dalam struktur cerpennya ya, kebahasaannya apa saja yang terkait. Nah, struktur cerpen kalian harus tahu mulai dari orientasi, pembuka, komplikasi, konfliknya, resolusi berarti penyelesaiannya ya. Lanjut. Nah, struktur cerpen abstrak di sini ringkasan cerita ya. Bersifat opsional, artinya cerpen itu tidak melalui tahap ini. Sebuah teks cerita pendek ini adalah hanya bagian dari
rangkaian cerita secara intinya saja. Orientasi merupakan pengenalan awal dari kisah perjalanan tentang waktu, ruang, suasana dan sebagainya. Latar berarti tempat ya, tempat, suasana, kehidupan yang mengikat dalam cerita. Sedangkan konflik itu adalah kejadian atau peristiwa sebab akibat dari cerita tersebut ya. Ayo nak, siapa ada yang bertanya? Nah, baik kebahasaan dalam cerpen tentunya terdapat kata ganti orang ya, kata ganti orang, penanda keterangan waktu, misalnya ketika, kemudian ya, dan misalnya itu kata hubungnya, kata gantinya bisa ia, dia, mereka, nya, misalnya ya, beliau dan sebagainya. Atau diceritakan di sebuah, nah itu menyatakan sebuah tempat, kata depan ya, di pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus ini tergantung dari kata yang digunakan. Uraian deskriptif terperinci berarti di sini menjelaskan objek-objek yang diceritakan di dalam cerita itu sendiri ya, dalam cerpen menggunakan gaya bahasa dari seorang pengarang itu ya. Baik penyusunan teks cerpen, nah di sini kalian harus bisa menyusun langkah-langkah membuat cerpen dan cara menyunting ya, menyunting bahasa yang baik tentunya ya dari unsur kebahasaannya. Baik anak-anakku, siapa yang ingin bertanya silakan. Nah, langkah-langkah menyusun tentunya ini ya. Pertama tema, menentukan sudut pandangnya, menentukan perwatakan, menentukan latar, menyajikan peristiwa ya. Ini ketika kalian ingin membuat cerpen, langkah-langkahnya tentukan dulu tema ya. Temanya harus dirinci, dijabarkan lebih lanjut. Peristiwa-peristiwa apa saja, lalu susunlah peristiwa sesuai dengan plot cerita. Lalu kisah nyatanya dibuat menjadi menarik mungkin ya, supaya terjadi suasana cerita yang tidak membosankan. Galilah bagian yang menarik tersebut, lalu kembangkan ceritanya sesuai keinginan kita. Jadi kita mempunyai hak penuh ya sebagai pengarang. Nah, kalau perlu carilah sudut pandang yang unik ya, yang membuat orang ingin membaca cerita pendek kita, sehingga cerita tersebut memiliki kekhasan ya, keunikan. Nah, lanjut ya anak-anakku. Nah, aspek yang perlu disunting ketika kalian sudah membuat teks cerpen ya, cerpen boleh dengan tema yang bebas ya, kalian silakan saja buat ya supaya memudahkan kalian. Lalu kalian harus memperhatikan keterpaduan paragrafnya, kesalahan dalam ejaan, diksinya ya, ini kesalahan tulis, kalimat efektif tidak efektifnya, pilihan katanya ya ini atau disebut diksi, lalu tanda baca dan sebagainya. Biasanya di dalam cerpen itu kan terdapat hubungan komunikasi ya, hubungan komunikasi berbentuk dialog, silahkan saja. Berarti di situ terdapat kalimat-kalimat aktif ya dengan tanda baca yang benar. Baik anak-anakku, ini saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Semoga materi mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra bisa bermanfaat. Ya, semoga kalian selalu sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai bertemu di hari esok dengan materi yang lain ya, yaitu menelaah unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.